Hai guys, balik lagi bareng gue Calvin Kurniawan. Di video kali ini gue bakal ngasih tau rekomendasi lensa dari gue yang menurut gue oke banget buat vlogging. Gue sendiri tuh pengguna kamera sensor APS-C, bukan full frame ya. Makanya gue pilih lensa ini karena lensa ini juga ditujukan buat kamera yang sensornya itu APS-C atau dibilang crop sensor. Jadi ke crop 1,5 dibandingkan dengan sensor full frame. Yap, ini lensanya, ini lensa Sigma 16mm f1.4. Dan ini belakangnya kayak gini, tuh. Ini depannya. Ini tuh Sigma 16mm f1.4 for Sony. Jadi ada juga yang versi lain, yang for Canon, kalian juga bisa cari. Kalau buat merek lain gue nggak tahu, tapi yang gue tahu ini ada yang buat Sony, ada juga yang buat Canon. Jadi beda itu ada di belakang sini di mountnya, karena Sony sama Canon itu mountnya tuh beda, besi yang di tengahnya ini nih. Dibanding semua lensa Sony yang ada, kenapa gue nggak pilih lensa Sony? Padahal kamera gue Sony kan. Menurut gue kenapa? Karena ini tuh lensa yang termasuk murah dengan kualitasnya yang bagus banget menurut gue. Pertama dari focal length-nya 16mm, itu setara dengan 24mm di lensa full frame. Dimana ini tuh standar lensa wide dari seluruh kamera ya. 24mm itu udah pas banget buat wide. Dimana kalau kalian vlogging itu butuh banget lensa yang wide. Emang sih ada opsi lain bagi kalian yang pakai kamera Sony. Ada Sony 10-18mm. Tapi itu harganya kalau nggak salah 9 juta, itu mahal banget. Emang sih lebih wide. Tapi kenapa gue tetap pilih lensa ini? Karena aperture-nya juga bukannya gede banget guys. 1,4. f1.4 itu artinya bukan aperture-nya itu bisa lebar banget. Dimana lensa biasanya itu cuma f1.8 atau f2.8. Dan kebanyakan malah yang Sony 10-18mm yang tadi gue bilang itu cuma f4. F yang angkanya semakin kecil, f1.4 itu artinya bukannya makin lebar, yang artinya makin bagus buat kamera kalian di kondisi low light. Karena cahaya masuk ke kamera itu bisa lebih banyak. Dan juga semakin kecil angka aperture itu bakal ngebuat background kalian tuh bisa makin bokeh. Jadi objek kalian sama background itu bisa makin kepisah, biar bisa kelihatan lebih sinematik. Buat lensa ini sendiri itu diameter depannya 67mm, jadi kalian bisa pasangin filter apapun yang diameternya sama 67mm juga. Oke, sekarang kita bahas build quality yang menurut gue ini top banget karena ini metal guys. Bener-bener metal, bukan plastik. Dan juga kalian kalau nyobain ini focus ringnya ini enak banget, bener-bener smooth. Gak ada masalah sama sekali di focus ringnya. Oh ya, ini ada dua versi, yang for Canon dan juga for Sony. Kalau yang versi lain gue nggak tahu sih buat Nikon dan lain-lain. Mungkin kalian bisa cari sendiri. Tapi gue sendiri beli yang Sony karena kamera gue ya Sony. Kalau gitu langsung aja kita pasangin ke kamera gue Sony A6400. Kita tes di sini. Ini gue coba record ya di Sony A6400 4K 24 fps. Dia ISO 100 bisa kecil banget karena aperture-nya yang bukannya lebar. Ini gue pakai aperture f1.4. Shutter speed-nya 1/50 dengan pixel profile HLG2. Jadi agak flat, makanya bakal gue color grading. Ini flatnya kayak gini, gue color grading dikit, oke. Nih kalian lihat. Tuh bokehnya. Tuh kalian lihat kan lemari di belakang bisa se-blur itu. Oke, sekarang kita tes vlogging ya. Nih. Menurut gue ini autofocusnya udah oke banget sih. Dibanding lensa Sony memang mungkin autofocusnya bakal lebih lambat. Tapi sepengalaman gue pakai kamera ini, gue tuh sempat ngevlog pakai kamera ini di vlog TikTok replay. Mungkin gue taruh linknya di bawah. Ini tuh autofocusnya bisa banget diandelin. Apalagi gue pakai body Sony A6400 yang dimana itu fokusnya juga udah oke banget. Tes 1 2 3, tes 1 2 3 nih. Kalian lihat belakangnya itu bisa blur banget. Tuh gara-gara f1.4. Dan ini kalau di outdoor menurut gue bakal lebih keren lagi. Karena jarak dari gua sama background tuh bakal makin jauh, jadi bisa makin lebih blur. Tapi mungkin kalian udah lihat kekurangannya ini dari video ini, kira-kira apa? Yap, dia tuh nggak ada stabilisasinya. Jadi lensa ini tuh belum ada OSS, itu kalau di lensa Sony biasa disebutnya OSS, dimana gambar itu bakal makin stabil. Sedangkan di lensa ini tuh belum ada fitur itu, dan di kameranya juga nggak ada. Ini gue pakai Sony A6400, jadi sama-sama nggak ada fitur stabilisasinya, yang ngebuat mungkin gambarnya jadi makin geter. Tapi bagi kalian pengguna kamera yang udah ada stabilisasinya di dalamnya, contohnya kayak Sony A6400, menurut gue itu udah perfect banget karena dari kameranya udah stabilin, jadi nggak perlu stabilisasi lagi dari lensanya. Atau kalau kalian pengguna Sony full frame, kalian juga bisa pakai lensa ini, tapi kekurangannya bakal ada vignette, yaitu hitam-hitam, jadi kalian harus pakai mode APS-C, jadi bakal ke crop 1,5 kali. Oke, sekarang buat harganya, yaitu ada di kisaran 4-5 juta. Menurut gue, untuk lensa ini sangat-sangat worth it. Kenapa? Karena kalau kalian bandingin dengan lensa Sony lain, kebanyakan harga itu lebih mahal dan kalian nggak bisa dapetin aperture segede ini bukannya.
Ini aperture-nya f1.4, bener-bener enak banget di kondisi low light. Jadi kalian tuh bisa nurunin ISO kalian dan bakal menghindari noise di kondisi low light. Nah, buat kalian yang pengen lihat gimana performa dari lensa ini, gue sendiri udah pernah ngevlog pakai lensa ini, yaitu di TikTok Replay 2021. Linknya juga udah gue taruh di bio. 90% dari video itu yaitu dari awal nyampe agak akhir itu pakai lensa ini. Kenapa 90%? Karena 10%-nya itu gue pakai kamera Canon EOS R5 dan lensanya 24-105. Gara-gara nih baterai si Sony A6400 ini udah habis, makanya gue udah nggak bisa pakai lensa ini lagi. Kesimpulannya, lensa ini gue sangat rekomendasikan buat vlogging. Kenapa? Karena sensor lagi. Karena focal lengthnya yang 16 mili itu cocok banget buat sensor APS, dimana kalian bisa bikin gambar yang field of view-nya itu wide. Kemudian dari aperture-nya yang f1.4 jarang banget ada di lensa-lensa seharga segini, yaitu sekitar 4-5 juta. Dimana aperture yang bukan lebar ini bakal ngebuat kalian mempermudah buat syuting di kondisi low light, atau kalau kalian pengen achieve background yang bokeh-bokeh atau blur. Dari boot quality-nya juga udah oke banget karena ini udah besi, focus ring-nya juga udah lancar, dan kelengkapannya kalian juga udah dapet ini lens hood-nya juga. Plastiknya juga kuat banget, ini di lens hood-nya tuh bahannya masih plastik ya tapi kokoh banget. Dan juga dari autofocusnya menurut gue sangat bisa diandalkan. Emang waktu autofocusnya itu bakal ada bunyi-bunyi dikit, gue lupa mention tadi, tapi nggak ganggu sih, apalagi kalau kalian pakai mic eksternal, itu nggak bakal masuk ke kameranya. Ya menurut gue segitu aja review tentang lensa ini. Kalau kalian penasaran, lagi-lagi kalian bisa lihat tes demo gue pakai lensa ini tuh di vlog di bawah. Langsung aja klik linknya. Dan kalau kalian mau lihat lebih lanjut tentang lensa ini, link pembeliannya juga udah gue taruh di deskripsi. Oh ya guys, gue juga mau ngasih tau kalian, dari semua orang yang views yang nonton channel ini, cuma 7% dari 100% yang subscribe. Sedangkan sisanya itu nggak subscribe. Jadi kalau kalian merasa terbantu sama video ini, kalian boleh banget like, komen, share, dan juga subscribe, atau klik tombol merah di bawah sampai berubah jadi warna abu-abu. Biar kalian tuh nggak ketinggalan kalau gue upload video baru. Kalian juga boleh follow sosial media gue di TikTok dan Instagram @calvinkurniawan07. Bye-bye! Chicken skin. Agak konslet. Ya. Halo, 2 menit dari sekarang. Zara bro. Chicken skin. Agak konslet. Ya. Halo, 2 menit dari sekarang. Zara bro.